Gunung Merapi luncurkan awan panas sejauh 2,5 km. Rekan-rekan yang ada di mengawal. Gunung Merapi luncurkan awan panas sejauh 2,5 km. Gunung Merapi di Jawa Tengah kembali meluncurkan awan panas pukul 13.35 waktu Indonesia Barat. Hal itu tercatat di seismogram dengan amplitudo 31 mm dan durasi 204 detik. Jarak luncur 2.500 meter ke arah barat daya, arah angin menuju ke timur. Demikian tweet akun Twitter BPPTKG. Sampai saat ini sejak 5 November 2020, Gunung Merapi berstatus siaga. Penampakan Gunung Merapi jadi jingga terang saat senja, didukung langit cerah. Pemandangan indah terlihat di area Gunung Merapi pada Senin sore. Penampakan senja di Merapi itu dibagikan akun resmi Twitter Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG. Ada 6 layar yang digabung dalam 100 video unggahan BPPTKG tersebut. 2 diantaranya seismograf dan 4 lainnya penampakan senja di Merapi dari berbagai sisi. Rekaman Merapi yang diunggah antara lain berasal dari pantauan menggunakan CCTV di Baba dan 2, Tunggul Arum, Panguk dan Termal Panguk. Tampak cuaca cerah dan langit tidak mendung. Dari ketiga rekaman CCTV yang menampilkan penampakan nyata gunung api di perbatasan daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah itu, warna jingga terang menyelimuti puncak Merapi dan menciptakan gradiasi coklat sampai ke kaki gunung. Menjadi ikon Jogja, gunung yang dipercaya menyimpan berbagai misteri itu seakan memancarkan suara aura magisnya dengan sorotan cahaya jingga di kala senja. Gunung Merapi diketahui memasuki fase erupsi efusif sejak 4 Januari 2021 lalu. Potensi bahaya saat ini berupa guguran lava dan awan panas pada sektor tenggara hingga barat daya sejauh maksimal 3 km ke arah Sungai Woro serta 5 km ke arah Sungai Gendol, Kuning, Boyong, Bedok, Kerasak, Bebeng, dan Putih. Jika terjadi letusan eksplosif, lontaran material vulkanik dapat menjangkau radius 3 km dari puncak. Masyarakat pun diminta tidak berkegiatan di daerah potensi bahaya, serta mewaspadai bahaya lahar, terutama saat terjadi hujan di seputar Gunung Merapi. Selain itu, kegiatan penambangan di alur sungai-sungai yang berhulu di Gunung Merapi dalam KRB 3 juga tetap direkomendasikan untuk dihentikan sementara waktu. Pelaku wisata pun dihimbau agar tidak melakukan kegiatan wisata di KRB 3 Gunung Merapi, termasuk kegiatan pendakian ke puncak dalam kondisi saat ini. Hingga saat ini BPPTKG masih menetapkan Gunung Merapi pada status siaga level 3. Jika terjadi perubahan aktivitas yang signifikan, maka status aktivitas Gunung Merapi akan segera ditinjau kembali. Aktivitas Gunung Merapi masih tinggi. Alami 108 kali gempa guguran. Aktivitas vulkanis Gunung Merapi masih tinggi. Pada periode pengamatan pada Sabtu 1 Januari pukul 00 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat mengalami 108 kali gempa guguran. Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Hanik Humaida melalui keterangan resminya di Yogyakarta Minggu menyebutkan, selain gempa guguran, pada periode pengamatan itu juga tercatat 5 kali gempa hybrid atau fase banyak, 6 kali gempa hembusan, serta 1 kali gempa vulkanik dangkal. Berdasarkan pengamatan visual, tampak asap berwarna putih keluar dari Gunung Merapi dengan intensitas sedang hingga tebal dengan ketinggian sekitar 50 meter di atas puncak. Pada periode pengamatan itu, tercatat 3 kali guguran lava pijar keluar dari gunung itu dengan jarak luncur maksimum 1.500 meter ke arah barat daya. Sementara itu berdasarkan hasil analisis morfologi pada periode 24-30 Desember 2021, teramati penurunan tinggi kubah lava barat daya Merapi mencapai 3 meter. Volume kubah lava di barat daya tercatat sebesar 1.630.000 meter kubik dan kubah tengah sebesar 3.007.000 meter kubik. Hingga saat ini BPPTKG masih mempertahankan status Gunung Merapi pada level 3 atau siaga.
Guguran lava dan awan panas Gunung Merapi diperkirakan berdampak pada wilayah dalam sektor Tenggara Barat Daya sejauh maksimal 3 km ke arah Sungai Woro dan sejauh 5 km ke arah Sungai Gendol, Kuning, Boyong, Bedok, Kerasak, Bebeng, dan Putih. Apabila gunung api itu mengalami letusan eksplosif, lontaran material vulkaniknya dapat menjangkau daerah dalam radius 3 km dari puncak gunung. Gawat, evakuasi masih berlangsung, menegangkan. 2 warga terjebak banjir lahar dingin Gunung Semeru. Sebanyak 2 warga desa Bades, yakni Buang 50 tahun dan Suara 65 tahun bersama kerbaunya dikabarkan terjebak banjir lahar dingin Gunung Semeru di daerah pertambangan Rotary Screen, Desa Gondoruso, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Minggu sore. Komandan Kodim 0821 Lumajang, Letkol Infanteri Andi Awibowo dalam pesan singkat yang diterima antara di Lumajang mengatakan, ada 2 orang bersama kerbaunya yang merupakan warga desa Bades, Kecamatan Pasirian, terjebak lahar dingin Semeru dan kini kondisi mereka sehat. Ia mengatakan petugas masih berusaha mengevakuasi 2 warga bersama 4 ekor ternaknya yang terjebak di aliran lahar dingin Gunung Semeru hingga Minggu malam. Sementara Dan Ramil Pasirian, Kapten ARM Oni Orianto dalam video yang dikirimkan ke sejumlah wartawan mengatakan ianya bersama Babinsa dan relawan berada di aliran Sungai Regoyo di Desa Bades, Kecamatan Pasirian. Dia berusaha mengevakuasi 2 warga desa Bades yang berada di seberang sungai yang dilalui lahar dingin Gunung Semeru. Namun arus masih cukup deras. Menurutnya, petugas juga mempertimbangkan faktor keselamatan relawan yang akan mengevakuasi 2 warga desa Bades tersebut karena posisinya sangat curam dan mengkhawatirkan. Arus sungai yang dilalui lahar dingin masih cukup deras sehingga pihaknya akan melihat situasi terlebih dahulu untuk mengevakuasi. Namun dipastikan kondisi kedua warga baik-baik saja. Sejumlah perlengkapan untuk mengevakuasi sudah dipersiapkan dengan baik dan keamanan relawan dalam penyelamatan tersebut juga dipertimbangkan dengan matang sehingga petugas menunggu debit arus sungai yang dilalui lahar dingin Semeru tidak terlalu deras. Sementara berdasarkan data BPBD Lumajang, pada lokasi tambang Rotary terpantau secara visual 2 alat berat terjebak dalam aliran lahar dingin Gunung Semeru. Namun menurut warga setempat, operator berhasil melakukan evakuasi untuk menyelamatkan diri dari terjangan banjir lahar dingin. Banjir lahar dingin membawa material panas dan lumpur yang hanyut bersama aliran sungai yang mengarah ke aliran Sungai Besuk Kobokan dan Besuk Lekong, yang mana alirannya menuju Kecamatan Candipuro, aliran Besuk Bang dan Besuk Kembar menuju Kecamatan Pronojiwo. Masyarakat juga diminta mewaspadai jebolnya tanggul sudetan di Dusun Kamar Kajang yang berdampak material panas bercampur air merendam Dusun Kamar Kajang, Dusun Bondeli, serta Dusun Kampung Renteng di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang.